Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Diva Mawadani dari kelas C dengan NIM 210906501010 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, ingin memaparkan materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Jamil SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Ekonomi 2 Makro. Yang pertama, yaitu materi pada pertemuan 9 perekonomian jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang merupakan pertumbuhan mewakili peningkatan output potensial yang dapat dihasilkan oleh sebuah perekonomian. Output potensial adalah jumlah maksimum dari produksi barang dan jasa. Dalam makroekonomi, peningkatan PDB potensial menunjukkan bahwa ekonomi dapat meningkatkan produksi tanpa mempengaruhi tingkat harga. Dalam ekonomi, untuk masa jangka panjang memiliki beberapa masalah. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, di mana tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertambahan kapasitas produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah memperhatikan jumlah penduduk agar pengangguran di Indonesia tidak meningkat, meningkatkan jumlah output barang dan jasa, serta dana investasi. Contohnya, kapasitas produksi sedikit, di mana produksi diperbanyak on manufaktur 7 kali seminggu. Semua tidak bisa tertampung. Jumlah penduduk terlalu banyak, sehingga membutuhkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pasar uang yang menggunakan teori kuantitas uang merupakan suatu hipotesa mengenai penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat daripada adanya perubahan jumlah uang beredar. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran ke luar negeri berupa produk ekspor. Beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memasarkan produknya ke luar negeri adalah kapasitas produksi melebihi permintaan domestik, meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan, pertumbuhan pasar domestik mulai jenuh. Cara perusahaan masuk ke pasar luar negeri. Yang pertama ekspor, yang kedua melalui proyek turnkey, yang ketiga memberikan lisensi, yang keempat memberikan waralaba, yang kelima membentuk usaha patungan, dan yang keenam memberikan anak perusahaan. Yang kedua adalah materi pertemuan 10, pasar dan pemerintah dalam perekonomian. Perbedaan paling utama antara kapitalisme dan sosialisme terletak pada kepemilikan alat produksinya. Jika dalam kapitalisme, alat produksinya dimiliki oleh pihak swasta, maka sosialisme alat produksinya dimiliki oleh masyarakat atau pemerintah. Keduanya adalah sistem ekonomi yang saling berlawanan. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang memecahkan suatu dalam mengatasi 3 masalah adalah pemerintah. Yang pertama, jika harga HP naik, maka pembeli HP turun. Jika harga HP turun, maka pembeli HP meningkat. Yang kedua, dalam proses produksi, maka akan ada transaksi. Yang ketiga, gambaran dari harga pasar. Yang pertama, keputusan pembeli konsumen, apa? Biaya-biaya produksi. Yang kedua, konsumen bagaimana perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan input-input untuk siapa? Produktivitas faktor-faktor. Setidaknya terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, menambah hasil produksi.
Yang kedua, mempermudah masuknya barang impor. Ketiga, menstabilkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, menetapkan harga maksimum. Kelima, pengawasan distribusi barang. Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Yang pertama, pemerintah keluarkan paket kebijakan untuk ciptakan iklim investasi yang bagus karena dapat menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, pemerintah juga membangun kawasan industri di luar Jawa dan memberi insentif ke kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menambah lapangan pekerjaan. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, perdagangan. Di mana perdagangan ada beberapa. Spesialis, absolute advantage, ketika suatu negara memiliki absolute. Yang kedua, comparative advantage. Yang kedua, pembagian kerja. Ketiga, akan menghasilkan suatu produk, maka akan terjadi perdagangan. Yang kedua, uang. Ada beberapa alat pembayaran dikendalikan melalui bank sentral, uang terlalu panas sehingga merusak mesin ekonomi dan cegah perinflasian. Yang ketiga, modal. Pertumbuhan karena pengorbanan konsumsi sekarang, modal dan milik pribadi, kesejahteraan. Ada 3 peran ekonomi dari pemerintah. Yang pertama, efisiensi, persaingan tidak sempurna atau monopoli, eksternalitas, barang-barang publik atau pajak. Yang kedua, keadilan. Pasar create injustice, pajak progresif, tunjangan kepada masyarakat miskin. Yang ketiga, pertumbuhan dan stabilitas makro, inflasi dan resensi, solusi, kebutuhan fiskal, dan kebutuhan moneter. Yang ketiga adalah materi pertemuan 11 ilmu ekonomi mengentaskan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perusahaan tiba-tiba tutup bahan baku impor karena perusahaan tersebut tidak bisa membeli bahan baku dari negaranya karena nilai rupiah rendah. Dolar saat itu kurang, harga dolar naik, dolar ditarik dari Indonesia sehingga menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Ada termasuk dalam lingkaran setan kemiskinan. Yang pertama, SDM rendah. SDM yang rendah ini juga diakibatkan oleh kurangnya sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sendiri, terutama dari segi pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah bagi masa depan seorang anak. Yang kedua, produktivitas rendah. Produktivitas rendah adalah suatu anggapan yang menggambarkan bahwa terdapat kekurangan tenaga kerja sebab tidak cukupnya umur seseorang untuk bekerja, sakit, dan pengangguran. Penyebab rendahnya produktivitas adalah faktor pendidikan yang rendah, sehingga kemampuan dan kompetensi pekerja pun rendah. Salah satu penyebab pendapatan di Indonesia rendah ialah tingkat ketimpangan tinggi antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Yang keempat, pendidikan rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Faktor tersebut salah satunya adalah rendahnya kualitas harga pengajar. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan natural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Yang ketiga, kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Ada beberapa solusi dari kemiskinan kultural. Yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Yang kedua, menganalisis pola pikir masyarakat yang membuat masyarakat tidak berkembang. Yang ketiga, menghadirkan solusi berdasarkan masalah yang terjadi.
Selain solusi untuk kemiskinan kultural, juga ada solusi dari negara. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama itu subsidi BBM, pendidikan gratis, BLT, infrastruktur, dan subsidi kesehatan. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen yang dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Ada penurunan tingkat suku bunga. Solusi lembaga keuangan internasional. Yang pertama, subsidi sektor pendidikan meliputi sarana dan prasarana. Yang kedua, sumber daya manusia berkualitas. Yang ketiga, sumber daya manusia berkualitas. Pendapatan akan meningkat. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran utang dan bunga kepada lembaga internasional tersebut. Yang keempat adalah materi pada pertemuan 12, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyertaan faktor-faktor dalam suatu periode tertentu. Dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, kedua, pendekatan pendapatan, ketiga, pendekatan pengeluaran. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian, kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah dan antar negara, yang keempat, mengetahui sumber informasi bagi pemerintah. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP atau PDB, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Yang kedua, GNP atau PND, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dan di luar negara oleh masyarakat selama setahun. Yang kelima adalah materi pada pertemuan 13, pangan, menabung krisis pangan di masa depan. Dampak dari kenaikan harga pangan itu ialah yang pertama, buruknya manajemen pasokan, kedua, biaya transaksi, ketiga, menurunkan kemampuan akses pangan dalam rumah tangga. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kewajiban pemerintah dalam tata kelola pangan yang pertama, aspek ketersediaan, kedua, aspek mutu dan kesehatan, ketiga, aspek stabilitas, empat, aspek keterjangkauan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh besarnya output yang hanya dihasilkan dalam perekonomian, tetapi karena adanya kenaikan harga yang lebih tinggi. Yang keenam adalah materi pada pertemuan 14, sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, praklasik, di antaranya ada filosofis, Plato, pada tahun 427-347 sebelum Masehi, pembagian kerja untuk kesejahteraan bersama, 3 jenis pekerjaan pengatur, tentara, dan pekerja. Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum Masehi, barter, bunga, fungsi uang, alat tukar, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan. Yang kedua, merkantilis, Jean-Baptiste Colbert, Prancis, tidak ekspor pertanian dan bahan baku, tidak ekspor emas dan perak, bantu usaha baru, Jean Bondin pada tahun 1530-1596, bertambahnya uang dari perdagangan memengaruhi harga pola hidup, mewah raha penyebab harga naik. Pertama, Fisiokrat, Francois Quesnay, alam sumber kemakmuran, pertanian sumber kemakmuran. Yang kedua, klasik, Adam Smith 1721 sampai 1790, pasar bebas, Division of Lahore, Jean Baptiste Sayce pada tahun 1767 sampai 1832, Sayce Law.
Yang ketiga, Malthus 1766 sampai 1834, manusia berkembang berdasarkan deret umur, makanan meningkat berdasarkan deret hitun. Yang keempat, John Stuart Mill 1806 sampai 1873, harga dalam perdagangan internasional ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Neoklasik Alfred Marshall 1842 sampai 1924, harga tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi atau sisi penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor permintaan. Historis Friedrich List 1789 sampai 1864, berburu dan menangkap ikan, bertebak dan mengembara, agraris, industri dan perdagangan. Sosialis Robert Owen 1771 sampai 1858, negara membuat koperasi desa. Keynes John Maynard Keynes, pemerintah punya peran dalam meningkatkan pemerintahan. Ketujuh, pasca Keynes Paul Samuelson 1915, perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka ekonomi makro. Yang ketujuh adalah materi pada pertemuan 15, pelatihan pengelolaan keuangan keluarga. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan hasil produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Perkembangan ekonomi adalah peningkatan kualitas produk, kesejahteraan hidup, dan perubahan pola ekonomi yang dijalankan masyarakat. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Yang pertama, faktor yang dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi. Kedua, ciri umum suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut ICVA. Yang ketiga, ciri umum suatu negara mengalami pembangunan. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.